Nabi itu adalah bahasa Ibrani, ya, yang artinya bukan terjemahannya ya, artinya Nabi itu dibacanya Nabi atau Nabi itu adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah pelihat. Kalau ada orang yang melihat tentang masa depan dalam konteks Alkitabiah dari Yahweh yang memberikan suatu penglihatan kepada para orang-orang itu, maka dia bisa dikatakan nabi. Jadi kalau ada nabi yang tidak memberitakan tentang keselamatan dari Yehova itu sendiri yang adalah Yeshua, itu bukan nabi dalam konteks Ibranian. Tidak bisa seseorang mengaku dirinya nabi tanpa ada bukti bahwa dia diutus oleh Allah itu sendiri, yaitu pengakuan Allah bahwa aku telah mengutus si A, aku telah mengutus si B misalnya. Banyak orang menyatakan, oh Allah itu si A, Allah itu si B, ya, dan orang ini sudah pasti nabi lah kalau namanya menyatakan ini adalah Allah, ya. Tetapi itu pernyataan. Azas kebenaran bukan berdasarkan atas pernyataan tetapi pembuktian. Maka apa kebenaran dari ucapan nabi itu adalah oknum yang dinyatakan sebagai Allah harus menyatakan dirinya sendiri. Apakah ada nabi yang di luar Bani Israel? Itu pertanyaannya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh berkah ini. Semoga semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu, yaitu topik yang dibahas adalah apakah ada nabi yang berasal dari luar Bani Israel. Dan di sini narasumber atau pembicara yang ditampilkan oleh Yusuf Manubulu adalah Samuel Sihaan, ya. Dan dia mencoba menjelaskan berdasarkan keimanannya, berdasarkan Bibel. Namun di sini terkesan penjelasannya sangat bertolak belakang ya dengan Bibel itu sendiri, serta berdasarkan akidah umum yang kita pahami sebagai umat muslim. Dan ada juga saudara muslim kita DM channel yang coba bertanya kepada Samuel Sihaan, ya. Dan pertanyaan itu malah blunder terhadap dia sendiri, terhadap Bibelnya sendiri. Dan bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengar dan saksikan bersama. Dan saya akan coba memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Samuel Sihaan ini. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share, ya. Juga kita dukung channel dakwah lainnya untuk terus bisa berkembang menyuarakan kebenaran Islam serta untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Apakah ada nabi dan rasul di luar daripada bangsa Israel? Itu judulnya. Saya akan menjelaskan secara objektif, lengkap dengan data
dengan dalil ayat dari perspektif kitab yang pertama kali melahirkan kata nabi. Jadi untuk mempelajari ini, saya mau mengarahkan teman-teman untuk mengerti dulu etimologi dari kata nabi. Nabi itu adalah bahasa Ibrani, ya, yang artinya bukan terjemahannya ya, artinya nabi itu dibacanya nabi atau nabi itu adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah pelihat. Itu saja. Mudah saja, nabi itu adalah pelihat. Baik, saudaraku semuanya, saya akan coba tanggapi ya atas pernyataan dari Samuel Syiaan tadi terkait dengan judul yang diangkat oleh Yusuf Manubulu, yaitu apakah ada nabi yang berasal dari luar Israel. Nah, di sini tadi si Samuel Syiaan nampaknya ingin membelokkan makna dari kata nabi itu sendiri ya. Dan tentu kita tidak merasa heran ya, karena ini memang berkaitan dengan tujuan dia memaknai kata nabi itu sendiri, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah ya. Yang perlu kita ketahui di sini, kita akan mengkajinya secara umum saja, kaidah umum, yaitu dia mengatakan tadi arti nabi berdasarkan arti, bukan terjemahan katanya. Nah, apabila dia mengatakan berdasarkan arti, itu artinya dia mengkaji dari segi bahasa ya, atau etimologi. Nah, kalau menurut segi bahasa etimologi, arti nabi itu sendiri itu berasal dari bahasa Arab ya, yang yaitu naba'a. Kata naba berarti dari tempat yang tinggi ya, atau naba'a artinya berita. Jadi nabi adalah seorang yang ditinggikan derajatnya dengan diberikan berita atau wahyu dari Allah SWT, dan ini adalah pengertian secara etimologinya atau dari bahasa ya, bahasa itu sendiri. Jadi setiap nabi itu memang ditinggikan derajatnya ya, semua nabi tanpa terkecuali. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi istilah, makna dari nabi tersebut adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa suatu syariat tertentu dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya, dan ini merupakan pengertian secara terminologinya. Nah, sementara dia tadi mengatakan bahwa arti nabi itu berdasarkan etimologi adalah pelihat katanya. Jadi seseorang yang bisa melihat. Nah, ini saya rasa sangat kacau sekali ya pengertian dari nabi yang disampaikan oleh Samuel Syiaan ya, karena sesungguhnya pengertian dari nabi berdasarkan bahasa atau etimologi sendiri adalah seseorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT, yang diberikan berita atau wahyu dari Allah ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada orang yang melihat tentang masa depan dalam konteks Alkitabiah dari Yahweh yang memberikan suatu penglihatan kepada para orang-orang itu, maka dia bisa dikatakan nabi. Begitu ya. Nah, tetapi apa sih sebenarnya yang dilihat oleh para nabi? Yang dilihat para nabi adalah suatu pemberitaan, suatu penglihatan yang harus diberitakan. Nah, jadi tugas para nabi ini melihat, memberitakan apa yang dilihatnya. Apa yang dilihat para nabi itu? Kita baca di Lukas 24 ayat 25 sampai 27 ya. Saya bacakan dulu ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Ini ayatnya. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya. Jadi para nabi itu mengatakan tentang Mesias. Ya, saya ulang ya.
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Para nabi sudah pasti akan mengatakan tentang Mesias. Yaitu apa? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya, seperti di dalam Yesaya 53 dan seterusnya. Ya, penderitaan seorang hamba Mesias, ya. Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka, ada tertulis tentang dia dan dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi kitab nabi-nabi termasuk kitab Musa adalah menuliskan tentang dia. Dia di sini adalah Mesias yang adalah Yesus Kristus atau Mosya. Kisah para Rasul 10 ayat 43, tentang dialah nabi bersaksi, semua nabi bersaksi. Ya, sekali lagi ya. Kalian catat ya, Kisah para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi tugas nabi itu melihat, apa yang dilihatnya yaitu tentang keselamatan yang dilakukan oleh Yehova itu sendiri atau Tuhan huruf besar itu sendiri. Ya. Jadi ketika di dalam ayat-ayat yang tadi saya kasih adalah ayat-ayat perjanjian baru, ini ucapan Yesus dan para rasul bahwa Yesus mengklaim dirinya adalah oknum yang diberitakan oleh para nabi tentang keselamatan umat manusia dari dosa-dosa. Maka kalau ada seseorang berkata-kata mengklaim dirinya sebagai nabi, seharusnya setidaknya dia kalau dalam konteks mengaku nabi dalam konteks Ibranian, Taurat dan Perjanjian Baru, Besora, segala macam itu harus membawa berita tentang keselamatan, tentang penebusan. Karena di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan, engkaulah Bapa kami, penebus kami sejak dahulu kala. Jadi Bapa yang disebut Yehova, yang juga disebut Raja, disebut sebagai Tuhan, Yehova, disebut sebagai Adonai, Hashem, Beshem, itu telah menyampaikan perihal dirinya tentang keselamatan kepada para nabi, sehingga para nabi harus menyatakan tentang itu. Jadi kalau ada nabi yang tidak memberitakan tentang keselamatan dari Yehova itu sendiri yang adalah Yeshua, itu bukan nabi dalam konteks Ibranian. Baik, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan lagi ya penjelasannya. Seperti yang di awal saya katakan tadi, bahwa dia memulainya dengan memaknai kata nabi itu sudah melenceng dari makna yang sesungguhnya ya. Karena dia mengatakan bahwa nabi itu adalah seorang penglihat. Nah, di sini disambung bahwa nabi itu yang bisa melihat tentang masa depan, juga bisa melihat tentang keselamatan. Nah, disinilah letak kekeliruannya dan bertolak belakang dengan ajaran kita di Islam ya. Karena kita ketahui seluruh nabi itu ada dua yang dipegang, dan itu merupakan kesamaan ke semua nabi ya. Yang pertama adalah akidah, yaitu keyakinan tentang satu Tuhan, Tuhan yang Esa. Kemudian syariat atau hukum dan atau aturan yang dibawa. Nah, kalau pengertian yang sesungguhnya nabi itu adalah yang menerima berita, menerima wahyu tentang aturan dan hukum-hukum tersebut, bukan melihat bagaimana suatu keselamatan ya, karena keselamatan itu tidak seorang pun yang bisa mengetahui kecuali Allah SWT. Kalau hanya berdasarkan penglihatan itu menjadi standar mengatakan syarat seorang nabi, saya rasa ini sangat lemah sekali ya. Karena melihat tentu hanya dengan mengandalkan mata, indera penglihatan, dan kita ketahui bahwa yang namanya mata itu sangat terbatas ya. Tidak bisa paham akan sesuatu yang di luar jangkauan mata tersebut. Nah, berbeda dengan nabi yang sesuai penjelasan di dalam Islam bahwa nabi itu diberikan wahyu atau berita itu melalui hati para nabi tersebut, maka hati tersebutlah yang akan menerimanya atau menyampaikannya kepada kaum atau umat
tentang berita atau wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti itu perbedaannya ya. Kita lanjut lagi. Jadi di mana-mana yang mengutus nabi itu adalah Allah sendiri, harus Tuhan itu sendiri. Gitu. Tidak bisa seseorang mengaku dirinya nabi tanpa ada bukti bahwa dia diutus oleh Allah itu sendiri, yaitu pengakuan Allah bahwa aku telah mengutus si A, aku telah mengutus si B misalnya. Gitu ya. Mana ini ayatnya? Sebentar saya cari dulu. Oke. Di dalam ya, sebentar. Jadi nabi itu harus diutus oleh Allah itu sendiri. Tapi teman-teman tidak boleh. Kalau ada orang, akulah nabi, berarti kamu diutus Allah. Ya, mana buktinya Allah mengutus kamu? Nah, pertama-tama Allah sendiri harus menyatakan dirinya kalau dia yang mengutus, gitu ya. Seperti teman-teman ketahui, yang milih para rasul 12 itu Yesus sendiri. Yesus nggak mendengar suara dari sorga untuk memilih para rasul. Dia sendiri yang menetapkan 12 rasul. Jadi dia adalah Allah itu sendiri yang mengutus para nabi dan para rasul. Wahyu 22 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah, ya Yehova Elohim, ya Yahweh, yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Jadi saya ulangi, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya. Jadi di sini bukan saja para nabi, tetapi mengutus malaikatnya juga. Ya, terus di sini Allah memberi roh. Ingat kan waktu Allah itu meniupkan roh ke dalam manusia yang dibentuk dari tanah itu, dia memberikan kehidupan. Jadi Wahyu 22 ayat 6 ini dikatakan Allah memberi roh. Lalu di kisah para rasul apa di mana ya, nanti saya cek, buka dulu ayatnya, bahwa Yesus dipergoki oleh para rasulnya, mengembusi mereka dengan Roh Kudus keluar dari mulut Yesus langsung. Jadi itulah pembuktian dari Yesus Kristus, satu-satunya Allah di dalam seluruh kitab suci manapun yang pernah menyatakan diri melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Elohim atau Allah. Banyak orang menyatakan, oh Allah itu si A, Allah itu si B. Ya, dan orang ini sudah pasti nabi lah kalau namanya menyatakan ini adalah Allah, ya. Tetapi itu pernyataan. Azas kebenaran bukan berdasarkan atas pernyataan tetapi pembuktian. Maka apa kebenaran dari ucapan nabi itu adalah oknum yang dinyatakan sebagai Allah harus menyatakan dirinya sendiri. Nggak boleh dinyatakan. Nah, dia menyatakan diri, akulah Allah. Dan itu harus disaksikan. Ketika Yesus menyatakan itu, dia disaksikan. Begitu. Dan bukan cuma menyatakan kealahannya, tetapi membuktikan. Karena asas kebenaran bukan suatu pernyataan, bukan berasaskan dari pernyataan, tetapi pembuktian. Kalau kamu benar Allah, betul nggak kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah? Yesus bahkan melakukan pekerjaan Bapaknya. Dia membangkitkan orang mati, menciptakan Lazarus loh setelah 4 hari mati. Bukan membuat, menciptakan. Merubah air jadi anggur dan segala macam. Nah, itu disampaikan kepada para nabi. Baiklah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan lagi ya lanjutan penjelasan si Samuel Syiaan barusan. Di awalnya dimulai dengan nabi yang memberi penglihatan, dan akhirnya yang dilihat itu adalah keselamatan, dan keselamatan itu sendiri adalah Yesus, karena yang melihat itu bisa disaksikan pula oleh orang lain. Nah, inilah sebenarnya tujuan dari dia memberikan keterangan ya. Kemudian ditambah lagi, diperkuat bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena bisa melakukan berbagai mukjizat. Dan juga yang lebih membuat kita geli mendengarnya adalah
bahwa azas kebenaran tersebut harus bisa dibuktikan. Nah, di sini saling tumpang tindih penjelasannya ya, kalau kita kaji berdasarkan ilmu, bahwa dia mengatakan kebenaran harus berdasarkan pembuktian itu adalah dari segi perspektif hukum ya, perkara ya, untuk membuktikan suatu hal yang terjadi. Jadi sifatnya di sini adalah material ya. Sementara yang dikaji adalah konsep ketuhanan dan tentang nabi dan juga tentang pewahyuan. Tentu ini sangat keluar dari pembahasan yang sebenarnya ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu harus bisa menyatakan diri kepada manusia. Nah, di sinilah kekeliruannya lagi. Artinya itu kita memaksakan bahwa Tuhan itu tidak berkuasa ya, tidak punya kemampuan apa-apa kalau harus menyatakan diri kepada manusia. Karena Allah adalah Maha Kuasa ya, hanya dengan berucap kun maka terjadilah ya. Kemudian juga dia mengatakan bahwa tanda itu adalah Tuhan bisa melakukan mukjizat dengan menghidupkan Lazarus katanya. Jadi dia bilang ini suatu penciptaan. Nah, sejak kapan mencipta itu dari ada menjadi ada? Nah, ini sangat keliru sekali ya, dan kacau kali pemikirannya. Karena kita ketahui yang namanya mencipta itu adalah dari tidak ada menjadi ada. Kalau ada menjadi ada itu artinya membuat. Nah, yang dilakukan Yesus itu hanyalah membuat ya, karena bahan materinya sudah ada, kemudian merubah bentuknya menjadi ada kembali. Nah, di situ gugur kembali pernyataan dia bahwa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dengan menunjukkan mukjizatnya ya. Karena kita bagi umat muslim tentu kalau berbicara tentang masalah mukjizat kepada tiap-tiap nabi itu bukan sesuatu yang wah atau heran ya. Karena memang pada dasarnya semua nabi yang diutus oleh Allah SWT itu akan diberikan tanda kekuasaan Allah kepada nabi tersebut ya, berdasarkan kehendak dari Allah itu sendiri. Tanpa kehendak Allah, saya rasa Yesus itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Jadi teman-teman jangan ragu lagi dan jangan kebingungan kalau ada pengajaran lain yang menyatakan, oh ada nabi di luar Israel. Oh, nggak masalah. Nabi di luar Israel dalam konteks keyahudian harusnya ya. Nah, dia kategorinya sebagai pelihat. Pelihat apa? Pelihat tentang Mesias, tentang Yesus itu sendiri, Elohim itu sendiri. Nah, jadi kalau saya bukan membatasi orang, oh kamu nggak boleh jadi nabi, oh kamu nggak boleh jadi nabi, oh si ini teman saya tuh ngaku nabi, nggak masalah, gitu. Tapi buktikan apa yang kamu lihat dan terjadi atau tidak. Itulah kategori ketika orang menyatakan dirinya sebagai nabi atau ada orang lain yang menyatakan, oh nabi boleh berasal dari luar keyahudian atau para rasul, karena para rasul tidak semuanya orang Yahudi. Tetap saja harus memberitakan namanya, memberitakan keselamatan itu. Dari situ kita sudah bisa tahu pasti kalau nabi tidak menyatakan hal seperti itu atau para rasul tidak menyatakan hal seperti yang saya jelaskan berdasarkan dalil-dalil ayat Alkitab tadi, maka dia rasul palsu atau nabi palsu. Ulangan 18 ayat 22. Ya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Yehova dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Yehova dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah kamu gentar kepadanya. Jadi himbauan saya buat teman-teman semua, di zaman akhir ini ketika banyak orang mengaku sebagai nabi, tetapi mengatakan perkataan-perkataan yang tidak Yahweh Yeshua katakan, maka kamu nggak usah gentar sama dia.
Nah, saya ambil contoh rekan saya, Joseph Paul Zhang. Dia menyatakan dirinya sebagai nabi ke-26. Kalau di Alkitab saya nggak pernah baca ada nabi ke-25. Jadi konteks Paul Zhang ini di sini mengambil urutan ke-26 mungkin dari agama lain yang menyatakan ada nabi ke-25. Lalu dia mengambil urutan setelah ke-25 itu. Sekarang pertanyaannya saya ngobrol sama teman-teman saya itu, karena dia marah. Ini Joseph Paul Zhang ngaku-ngaku nabi nih. Ya kalau ngaku-ngaku nabi mah bukan cuma Paul Zhang, banyak yang lain gitu. Tapi masalahnya kalian setuju nggak kalau Paul Zhang ini nabi? Oh kami nggak setuju. Oke, kalau nggak setuju, saya terima. Tapi harus jelasin dong, kriteria orang yang tidak layak menjadi nabi ya, itu apa? Kenapa kamu mau menolak Paul Zhang bukan sebagai nabi? Apa azasnya sehingga kamu menolak dia? Dia tidak diutus oleh Allah misalnya. Tidak diutus oleh, bukan Allah lah misalnya, dia tidak diutus oleh si B, oleh Tuhannya begitu ya. Apa buktinya dia tidak diutus? Ketika teman-teman saya itu mau menjawab apa buktinya tidak diutus oleh Tuhannya, agak segan dia menjawab. Saya nggak ngerti juga apa mungkin gara-gara nabinya juga tidak punya bukti kalau dia diutus oleh Allahnya, oleh Tuhannya. Saya nggak tahu deh, gitu ya. Tapi kenapa nggak dia jawab gitu? Paul Zhang tidak ada yang pernah melihat dia, Allah berkata-kata kepada Paul Zhang, kamu kuutus sebagai nabi. Jadi gitu azasnya. Iya. Lah nabimu bagaimana? Nggak ada juga buktinya. Jadi dalam hal kriteria yang dia pakai untuk teman saya Paul Zhang ini, ya sebenarnya dia sah-sah juga gitu loh kalau mengaku sebagai nabi. Kalau azasnya dia misalnya Paul Zhang diutus Allah, tetapi diutus Tuhan atau Allah, tetapi tidak disaksikan, ya sah-sah aja. Terus teman saya yang lain bilang, oh Paul Zhang nggak punya mujizat. Kalau setahu saya sih Paul Zhang pernah bikin mujizat ya. Tapi anggaplah itu subjektif. Oh dia nggak pernah lah buat mujizat, oke lah. Terus jadi kalau Nabi harus buat mujizat, iya dong harus ada tanda-tanda dari sang pengutus. Nabimu gimana? Ada mujizat? Dia nggak jawab juga. Jadi sebenarnya dalam kriteria ini Paul Zhang sah-sah saja dalam azas dia, dalam persyaratan dia, bagaimana orang dikriteriakan sebagai nabi sah-sah saja. Lalu apakah kamu mengaku setuju kalau Paul Zhang mengaku sebagai nabi? Tidak. Karena kenapa? Karena dia tidak memberitakan A, B, C, D, E, F, G. Tapi Paul Zhang memberitakan tentang Yesus. Sedangkan kriteria kenabian yang tadi diceritakan yang saya ambil dari Alkitab, itu memberitakan tentang Yehova, Yahweh Yeshua. Tentang Yesus itu sendiri. Dan Paul Zhang memberitakan itu. Dan dia masuk kriteria nabi di dalam kepercayaan saya, Kristen. Tapi mungkin tidak di dalam kepercayaan teman saya. Tetapi di dalam kepercayaan teman saya itu juga memberitakan loh para nabinya tentang Yesus, tentang Yesus di situ ya. Jadi menurut kriteria kamu pun Paul Zhang sebenarnya layak sebagai nabi. Gitu. Terus ada lagi nggak syarat lain? Kalau ditambahkan syarat-syaratnya, kalau saya tuntut nanti jadinya nggak enak juga saya gitu ya. Nabi misalnya harus menikah bukan ya? Mungkin nggak menikah, mungkin menikah. Paul Zhang istrinya satu. Tapi itu kalau nggak dijadikan syarat ya nggak masalah gitu. Mau menikah mau enggak ya semua orang bisa dikatakan nabi kalau azasnya begitu. Ya, jadi sampai detik ini saya tidak menemukan satu kesalahan pun kepada orang ini, Paul Zhang. Ini saya ambil sebagai salah satu contoh figur aja ya yang lagi hit sekarang ini tentang Paul Zhang. Jadi menurut saya sah-sah saja. Gitu. Jadi inilah penjelasan saya. Saya nggak mau lanjutin lagi nggak mau perpanjang lagi soal pembahasan teman saya Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi. Tetapi seperti yang saya katakan bahwa nabi itu adalah pelihat. Ya, pelihat itu
Kalau dikategorikan sebagai nabi dalam konteks Ibranian, tidak harus orang Yahudi, tidak harus orang Lewi, tidak harus laki-laki, perempuan pun bisa jadi nabi. Kalau dia melihat, tetapi melihat apa dalam konteks Ibranian? Melihat tentang Mesias, penebusan, tentang Yesus Kristus, tentang Yehova yang datang ke dunia. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan lanjutan apa yang disampaikan oleh Samuel Siaan ya. Walaupun dia berkata berdasarkan konteks Alkitabnya sendiri atau berdasarkan keimanan Kristennya perihal tentang nabi yang tidak ada di luar bangsa Bani Israel ya. Nah, perlu kita luruskan di sini berdasarkan fakta ya, yang sesungguhnya yang dimulai dari kata nabi itu sendiri yang di awal sudah saya jelaskan bahwa nabi itu adalah pembawa kabar ya, yang diberitakan, yang diwahyukan oleh Allah SWT untuk kaumnya atau umatnya. Nah, tentu kita harus mengajinya dari awal, yaitu yang dimaksud Bani Israel itu ya. Jadi yang dimaksud Bani Israel adalah sebutan untuk keturunan dari Israel. Nah, Israel sendiri itu sebutan untuk keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, faktanya dari 25 rasul hanya 13 saja yang berasal dari Bani Israel. Nabi Yakub sendiri itu tidak bisa disebut Bani Israel, karena yang disebut Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu bukan termasuk dari Bani Israel ya. Kemudian nabi-nabi yang bukan dari Israel itu yang pertama adalah Nabi Adam ya. Nabi Adam jelas adalah manusia pertama yang menempati bumi. Kemudian yang kedua ada Nabi Sis ya, anak dari Nabi Adam sendiri. Kemudian yang ketiga Nabi Idris atau keturunan ke-6 dari Nabi Adam ya. Di dalam Bible itu disebut Henok. Nah, yang kemudian yang keempat ada Nabi Nuh atau di Bible disebut Noah. Nah, keempat nabi ini dikenal berasal dari bangsa Suryani. Nah, kemudian nabi yang berasal dari Arab, yang pertama yaitu Nabi Soleh untuk kaum Samud ya. Kemudian Hud yang di dalam Bible yang disebut Eber itu diutus untuk kaum Ad. Kemudian Nabi Shu'aib yang di dalam Bible disebut Yetro itu diutus untuk kaum Madian ya. Kemudian Nabi Muhammad jelas itu diutus untuk seluruh umat manusia ya. Kemudian ada lagi Nabi Ibrahim. Nah, diutus untuk kaum Kaldea. Kemudian ada lagi Nabi Lut, di Bible disebut Nabi Lot. Itu diutus untuk kaum Sodom dan Gomorrah. Nah, kemudian ada lagi Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan juga Nabi Yakub ya, walaupun beliau punya nama Israel tapi tidak termasuk dalam nabi yang berasal dari Israel, karena yang dimaksud nabi dari Israel adalah nabi keturunan dari Nabi Yakub itu sendiri. Nah, kemudian mungkin ada timbul pertanyaan ya, apakah nabi yang berasal dari bangsa Arab, apakah itu benar-benar seorang nabi? Dan jawabannya sudah pasti iya ya, karena perjanjian kepada Nabi Ibrahim yang anak turunan beliau banyak menjadi nabi. Yaitu yang pertama dari Bani Israel banyak nabi, kemudian yang kedua juga dari Bani Esau bin Ishak Nabi Ayub, juga yang ketiga dari Bani Midian atau Nabi Shu'aib, dan pasti anak cucu Ibrahim yang lain juga banyak nabi-nabi ya. Nah, Talmud mengajarkan bahwa ada ratusan ribu nabi ya, 2 kali lebih banyak jumlah orang yang meninggalkan Mesir, yaitu 600.000. Tetapi sebagian besar para nabi menyampaikan pesan yang dimaksudkan semata-mata untuk generasi mereka sendiri dan tidak dilaporkan dalam kitab suci. Nah, apakah mungkin tidak ada nabi dari Bani Ismail? Jawabannya itu ada di Kejadian 17:20 ya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan
permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, di dalam Injil, buat bangsa mana lagikah yang dikatakan oleh Yesua sendiri? Maka itu jawabannya ada di Matius 21:43 ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dalam kurung bangsa Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, siapakah yang dimaksud bangsa yang menghasil buah kerajaan? Tentu jawabannya saudaraku semua sudah paham dan mengerti ya, yaitu nabi yang berasal bukan dari Bani Israel. Nah, demikianlah saudaraku semuanya penjelasannya ya, bahwa sebenarnya berdasarkan fakta itu sangat banyak sekali nabi yang berasal dari luar Bani Israel ya. Oke, kita lanjut. DMC Muslim Kristen, Pak? Muslim, Pak. Oh ya, silakan Pak, silakan. Apa yang mau di-sharingkan atau mau didiskusikan, silakan. Jadi kita bisa saling mengedukasi teman-teman yang ada di link ini atau siapapun yang sedang bergabung dengan link ini. Silakan Pak DM Channel. Ya. Menarik judul yang diangkat di sini ya. Saya pun ingin ya mengambil manfaat lah dari dialog kita ini ya. Yang pertama saya ingin tanyakan gitu ya, bahwa Nabi itu hanya datang dari Bani Israel. Apakah ada Nabi yang di luar Bani Israel? Itu pertanyaannya, Pak? Iya. Ya. Jadi dari penjelasan saya tadi, Bapak bisa menangkap bahwa para nabi memberitakan tentang kedatangan Mesias. Jadi ketika Mesias sudah datang, maka tidak ada lagi kenabian yang memberitakan tentang itu. Karena orangnya udah datang, apa yang diberitain lagi? Maka beralih kepada para rasul, bukan para nabi. Satu yang harus ditangkap itu. Kedua, ketika Tuhan yang datang, yang dinyatakan harus lahir dari suku Tuhan kita adalah suku Yehuda, karena Tuhan harus datang juga sebagai raja. Maka menurut aturan imamat, dalam kitab imamat, kitab tanahnya orang Israel, suku para raja adalah suku Yehuda. Maka pemberita-pemberita ini atau pelihat-pelihat yang disebut para nabi ini, kalau secara valid, secara otentik, harus lahir sebagai pembawa berita dari suku itu. Atau dari bangsa itu, bangsa Israel. Nggak bisa kalau misalnya yang mau diberitakan yang datang ini orang Sunda, yang diutus orang Amerika. Gitu. Jadi harus lebih valid, harus lebih bisa dipercaya. Maka pemberita-pemberita tentang kedatangan Mesias yang adalah dari suku Yehuda harus orang-orang Israel sendiri. Tidak bisa dari bangsa lain. Itu, Pak. Jadi itu kalau dia belum datang bahwa, ya, kalau dia belum datang. Ya, kalau yang belum datang itu, kalau yang sudah datang, mungkin gitu ya, dari luar Bani Israel gitu. Bisa, luar dari mana-mana bisa. Tapi kalau dikategorikan sebagai nabi, nevim, nabi, nanti Bapak diskusi langsung deh sama orang Yudaismenya. Mereka yang lebih berhak untuk itu. Kitab tanah itu untuk mereka. Kami menerima perjanjian baru, dan perjanjian baru juga untuk mereka. Tetapi Tuhan menyatakan beritakan ini ke segala bangsa. Kami memberitakan apa yang dilihat para rasul pada saat itu, dan para rasul bukan hanya orang Yahudi saja, bukan hanya bangsa Israel. Banyak yang lain. Ketika orang-orang ini yang di luar daripada keyahudian melihat tentang Tuhan, maka dia pun bisa disebut nabi. Dalam etimologi bahasa Ibrani-nya adalah pelihat. Itu, Pak. Bani Israel itu maksudnya apa, Pak? Israel itu kan namanya Yakub, Pak. Israel itu nama orang. Israel itu nama orang.
Yisrael. Ya, itu namanya Yakub dirubah sama Tuhan menjadi Israel. Namamu tidak lagi disebut Yakub tetapi Israel karena engkau melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Tetapi secara etimologi juga Israel itu artinya yang sampai kepada Elohim. Israel. Nah, lalu Israel atau Yakub ini dia punya 12 anak bahkan lebih, tetapi yang hanya dihitung yang laki-lakinya saja, Pak. Yaitu misalnya Ruben, Benjamin, Naftali, suku Yusuf, terus suku Gad, ada suku Manasye, ada suku banyaklah itu sukunya, ada 12 ya Pak, saya mesti buka lagi di kitabnya. Nah, 12 suku Israel ini adalah 12 anak-anak dari Yakub yang disebut Israel. Gitu. Jadi Yahudi atau Yehuda adalah salah satu anak dari Yakub yang sudah disebut Israel. Dari istrinya kalau nggak salah namanya Rahel. Yakub punya 4 istri untuk melahirkan 12 suku Israel itu. Gitu, Pak. Iya. Itu kalau nggak salah ada ayat Matius berapa ya yang mengatakan bahwa dari Ibrahim ke Daud jadi yang ada 14 kali 3 itu. Iya. Itu Matius 20 ayat berapa? Sebentar saya buka dulu ya. 14 dari Ibrahim Sebentar, saya buka dulu. Silsilah Yesus ya. Iya. Itu kalau saya hitung itu kalau 14 kali 3 itu kan 42 ya. Iya. Tapi dia di urutan nama-nama itu kan nama dari Matius 1 ya. Itu 41 jumlahnya. Kayak mana itu? Iya, jadi dari kedua penulis Injil ini mendapat sumber yang berbeda. Yang satunya berkata, menurut kata orang, gitu ya Pak? Sebentar, saya buka dulu di sini. Sebentar, saya lihat dulu. Silsilah Yesus Kristus, oke. Saya buka dulu. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, menarik. Kedengaran ya. Nah. Saya split screen dulu, biar bisa baca. Ya. Di Lukas menuliskan 21 nama dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham ya. Matius tidak menuliskan satu nama pun dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham. Apakah Tuhan tidak memberikan? Nah, itu pertanyaan. Jadi di sini Matius dan Lukas menuliskan silsilah yang berbeda. Oke? Jadi salah satunya dikatakan menurut kata orang, lalu yang satunya lagi langsung menuliskan silsilah. Nah, tapi Bapak perlu ketahui, Pak, bahwa Alkitab LAI kita yang dipakai orang Kristen ini di sini sekarang, atau mungkin juga King James, kitab Tauratnya dia pakai versinya Masoretik, Pak, abad 10. Jadi kitab Taurat itu dibakar, Pak, pada zaman penjajahan Babel, 4 abad sebelum lebih dari 4 abad sebelum Yesus lahir, itu kitab Taurat dibakar, lalu ditulis ulang dalam salinan ulang oleh 70 imam LLX atau Septuaginta, dalam bahasa Yunani Koine, 4 abad sebelum Yesus lahir. Lalu ketika Yesus lahir, para rasul Yesus dan semua ahli Taurat memakai versi Septuaginta, tulisan Yunani. Lalu setelah itu, kitab itu hilang lagi, ditulis lagi, bukan hilang, sudah di copy lagi, disalin ulang. Lalu dari pihak Keyahudian sendiri membuat versi Masoretik abad 10. Itu Pak ya. Abad 10 itu setahu saya mesin cetak sudah ditemukan, dan disitulah dibuat kitab Taurat bertuliskan bahasa Ibrani yang disebut Masoretik abad 10. Dan itu isinya ada yang berbeda dengan Septuaginta, berbeda sedikit. Nah, tetapi kitab LAI kita memakai versi Masoretik. Nah, saudaraku semuanya, barusan kita dengar ya, saudara muslim kita, yaitu DM Channel, yang memberikan pertanyaan yang sangat bagus kepada Samuel Siaan ya, perihal perbedaan Lukas dengan Matius tentang pemberitaan silsilah Yesus ya, karena ada perbedaan jumlah angka. Nah, disinilah akibatnya kalau
kitab itu bukan berasal dari Allah langsung ya. Sesuai juga dengan penjelasannya di awal, Samuel ini mengatakan bahwa Nabi itu adalah penglihat. Nah, ini akan sinkron sekali dengan perbedaan yang terdapat di dalam Bible itu ya. Karena kita ketahui yang kalau hanya berdasarkan penglihat kriteria seorang nabi, maka itu akan sangat lemah sekali. Karena penglihatan manusia itu sangat terbatas ya. Berbeda dengan wahyu atau firman Allah yang langsung disampaikan ke dalam hati nabinya. Dan jawaban si Samuel Syiaan barusan ya semakin membuktikan bahwa seperti kisah para rasul ya, itu bukanlah firman Tuhan. Dan bisa kita lihat di Lukas 1 ayat 1 sampai 3 ya, yang bunyinya, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Kemudian ayat kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, berarti penulisan Injil Lukas tersebut bukanlah firman Allah kepadanya ya, tapi atas hasil penyelidikan Lukas yang sumbernya berasal dari mereka, saksi mata dan pelayan firman. Lalu diambil suatu keputusan untuk membukukannya dan dikirim kepada seorang yang bernama Theophilus. Dan ini sangat sinkron dengan penjelasan Samuel di awal ya, bahwa Nabi adalah penglihat. Nah, inilah akibatnya kalau hanya berdasarkan penglihat, maka itu bukan lagi datangnya dari Allah SWT, tapi berdasarkan pengamatan seseorang yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya untuk sementara. Nanti kita sambung lagi di sesi keduanya. Masih ada saudara muslim kita yang ingin bergabung di diskusi ini. Akhir kalam, tidak ada gaji yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.